Kalau gini kan enak, lihatnya kita lupakan saja keluhan-keluhan mereka. Yang penting galon-galon ini semakin banyak dan uang aku juga semakin banyak. Hahaha. Terima kasih banyak anak manis. Saya akan melakukan apapun yang kamu minta. Yang penting uang bayaran ini selalu ada. Aku memang anak orang kaya, jadi aku bisa melakukan apa aja dengan uang aku. Tapi terkait bayaran, itu hanya terjadi sekali, karena uang itu cukup untuk menambah dosa Bang Yohan. Hahaha, kamu ini bisa aja anak manis. Oh iya, teman kamu kemana? Nggak biasanya kamu pergi sendiri gini. Iya, dia di planet lain. Apa Bang Yohan ingin ikut bersama teman-teman aku, Bang? Atau Bang Yohan ingin ikut bersama aku? Misalnya ikut ke dalam lubang kejahatan. Terima kasih Bang, udah dianterin ke rumah. Padahal mau saya ambil sendiri, tapi keburu dianterin sama Bang Yohan. Terima kasih kembali Mbak Koko. Saya itu nggak mau kalau ada pelanggan datang ke rumah terus dia bawa sendiri galonnya. Saya suka nggak tega Mbak. Makasih ya Bang Yohan, nanti saya pesen lagi kalau airnya udah habis. Siap Mbak, nanti telepon aja ya Mbak Koko. Saya pasti merespon dengan cepat. Iya Bang, nanti saya langsung kabarin abangnya. Kalau saya nggak lupa, kadang saya ini suka lupa Bang. Nah, akhirnya ketemu juga. Isi ulangnya masih ada nggak nih? Di rumah udah habis. Kalau jalan ke rumah kamu lumayan jauh juga. Aduh, maaf Bu, ini tinggal galon yang kosong aja. Tadi ada satu-satunya pesanan Mbak Koko, jadi harus saya ambil dulu ke rumah. Ya, padahal saya pengennya buru-buru ya. Tapi nggak apa-apa deh, kamu ambil aja dulu ke rumah. Tapi nggak bakal lama ini kan? Nggak akan Bu, paling nunggu 15 menitan. Soalnya saya harus nganter ke rumah lain juga. Kalau pesanan mereka nggak tepat waktu, saya bisa aja diamuk mereka Bu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lewat dari 15 menit ya. Kalau sampai lewat, saya nggak jadi belinya. Bu Tina, mana bisa kayak gitu Bu? Kalau udah pesen ya harus dibeli Bu. Masa nggak jadi beli Bu? Hahaha, saya cuma bercanda aja Mbak. Ya udah sana, kamu langsung aja ambil galon buat saya. Siap Bu Tina, saya langsung berangkat Bu. Ibu tunggu aja di rumah ya. Jangan kemana-mana Bu, supaya saya nggak harus teriak-teriak manggil nama ibu. Saya nggak nyeka banget sama pencapaian Yohan. Dulu cuma ada 1 atau 2 yang beli galon isi ulang dari dia. Sekarang udah nggak hitung lagi jumlahnya. Gimana nggak dapat pelanggan banyak Bu? Ini galon isi ulang tapi botolnya bener-bener bersih. Jarang loh yang jual galon isi ulang kayak Yohan. Bener juga ya, ternyata membuka usaha itu harus bersih ya. Karena kalau enggak, minat pembeli juga mengurang. Ya iyalah Bu, kalau Yohan menjual air isi ulang dengan botol kosong, mana mungkin ada yang beli? Saya pulang ya Mbak, mari Mbak. Iya, hati-hati Bu. Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu. Kalian ini memang penyemangat hidup saya. Tiap hari selalu ada yang beli lebih dari 1. Rezeki anak soleh emang gak kemana sih. Hahaha. Yohan, saya mau 1 galon isi ulangnya. Ini uangnya ya. Botolnya yang bersih ya. Soalnya kemarin kayak ada debu gitu. Jadi anak saya batuk-batuk ya. Siap Pak Asad. Nggak mau sekalian saya yang antar aja Pak, supaya Bapak nggak capek jalan Pak. Nggak perlu, saya bisa bawa sendiri galonnya. Sini, mana galonnya? Saya nggak bisa lama-lama. Oh iya, anak saya kenapa nggak mau minum air isi ulang yang kamu jual ya? Katanya dia suka cium aroma yang nggak enak. Oh masa sih Pak? Mungkin anak Bapak lebih suka air galon asli Pak. Atuh ini mah apa Pak? Cuma air isi ulang. Iya juga sih, istri saya aja suka manasin air isi ulang ini. Katanya kalau nggak rasanya kayak beda gitu ya. Padahal nggak perlu dimasak dulu. Air yang saya jual ini bener-bener bersih. Bahkan botolnya yang saya pakai aja selalu baru Pak. Hahaha, oke, saya juga tahu kok. Yohan, kamu jangan terlalu mendengarkan perkataan saya ya. Ini bukan komentar negatif, ini hanya rasa penasaran. Ho, nggak apa-apa Pak, saya paham kok. Kita harus mengawasi Bang Yohan. Dia terkenal karena air mineral yang dia jual. Nggak lama lagi Laya akan menemuinya. Nemuin siapa? Nemuin kita. Ya nemuin Bang Yohan dong. Masa dia nemuin orang lain? Oh iya, kamu benar. Meskipun Laya nggak pernah kelihatan lagi, kita harus memantau Bang Yohan. Kita nggak akan tahu apa yang dipikirkan Bang Yohan. Nah, itu dia. Ternyata kamu setengah pintar setengah enggak ya? Hehehe. Sudah, intinya kita harus ikut kemanapun Bang Yohan pergi. Lihat, Nemo. Pak
Pokoknya kita nggak boleh lengah. Kita harus terus mengawasi Bang Yohan. Jangan sampai langkah kalian berdua terdengar ya. Siap nih, Mak. Aku sama Keke akan berusaha untuk memperbaiki langkah kita berdua. Aku sih ikut aja lah. Yang penting gak ketahuan. Kok kayak ada yang ngikutin aku ya, padahal nggak ada yang tahu jalan ini selain aku. Tapi aku merasa ada anak-anak di belakangku. Hah? Kemana perginya Bang Yohan? Bukannya tadi ada di depan kita. Setelah ada angin tadi, kenapa Bang Yohan menghilang? Aku nggak tahu Nimo. Terus kita harus gimana nih, Mo? Kita kehilangan jejak Bang Yohan. Jadi mereka yang ngikutin aku. Aduh, gimana ini? Kalau aku nggak ambil air comberan ini, aku nggak akan bisa jualan air mineral lagi. Jangan panik, mereka nggak akan lihat tubuh Bang Yohan. Hanya aku dan temanku ini yang bisa melihat. Ayo cepat ambil air comberan ini. Aku sudah menyiapkan tong ari untuk Bang Yohan. Tunggu, batu apa itu? Kenapa batu itu bisa melayang dan warnanya terlihat begitu bagus? Preketek, 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 preketek. Batu ini yang menyelamatkan Bang Yohan. Jadi tunggu apa lagi? Cepat ambil air ini sebanyak mungkin. Baik, terima kasih banyak. Gangster yang payah. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan aku. Ini aneh, ini nggak pernah terjadi sebelumnya, dan aku merasa keberadaan Laya di sini. Untung aja anak cantik dan baik hati itu. Coba kalau dia nggak ada, aku bakal ketahuan nih. Sayang dong kalau ketahuan. Aku udah ngelakuin kecurangan ini cukup lama. Oh iya, anak tadi kok bisa punya batu indah gitu ya? Kalau aku jual lumayan juga. Yuk kita langsung aja campuran air bersih dengan air comberan. Hahaha. Kalau nggak dicampur, rasa air ini nggak akan enak. Karena rahasia lakunya air mineral yang saya jual ini beda dari yang lain. Nah, langkah pertama masukkan kapas terlebih dahulu ya. Yang banyak ya, jangan lupa ditekan-tekan pakai tangan juga. Langkah kedua, tambahkan kerikil juga ya, yang banyak supaya airnya tersaring dengan baik. Langkah ketiga, tuangkan air bersih terlebih dahulu ya. Jangan banyak-banyak, cukup segini aja. Kalau banyak, rugi juga ya. Nah, ini dia langkah akhir yang paling bagus. Kita tuangkan air comberan ini. Pokoknya jangan pakai air bersih doang, harus pakai air comberan. Hahaha. Ini dia air mineral ala Yohan. No sehat-sehat, yang penting laku produknya. Hahaha. Ini ya uangnya. Tapi kok air isi ulang ini agak beda ya? Anak saya muntah setelah minum air isi ulang ini. Ah, masa sih Bu? Mungkin perut anak ibu lagi mual atau lagi masuk angin. Enggak Yohan, anak saya nggak kenapa-napa. Dia muntah itu gara-gara air ini. Saya nggak salah Yohan, saya bener-bener yakin banget. Mana ada Bu? Jangan ngarang cerita Bu, nanti pelanggan saya yang lain salah paham Bu. Maaf Yohan, bukannya saya ingin menjatuhkan nama kamu. Saya cuma merasa aneh aja. Saya duluan ya Bu, saya nggak bisa lama-lama. Saya harus mengantar galon-galon ini. Kayaknya saya salah ngomong nih. Yohan kelihatan marah banget sama saya. Teman-teman, kita harus mengikuti Bang Yohan lagi. Kita nggak boleh lengah. Kita harus memasang mata kita dengan teliti. Nimo, aku takut kehilangan jejak Bang Yohan lagi. Apa dia punya kekuatan gaib ya? Soalnya langsung hilang gitu aja. Anila, stop panik. Kita nggak bisa mengatasi situasi ini dengan keadaan panik. Kita harus selalu tenang. Benar kata Keke, kalau kamu panik terus, kita bisa aja ketahuan sama Bang Yohan. Iya, maaf. Aku bakal coba menghilangkan sikap ini. Tapi aku nggak tahu apa aku bisa atau enggak. Soalnya ini udah bawaan dari lahir. Pokoknya kita harus lebih waspada lagi.
Kira-kira ada apa ya sama air isi ulang Yohan? Ini gak biasanya terjadi. Anak saya muntah-muntah sampai beberapa hari. Saya juga nggak tahu Bu, tapi ini benar-benar bikin aneh. Apa jangan-jangan ada kecurangan ya di balik kesuksesan itu? Saya nggak mau berasumsi ibu-ibu. Takutnya ada sesuatu yang salah di anak-anak kita. Untuk memastikan, kita periksa aja anak-anak kita ini. Nah, kalau sudah ada hasilnya, baru kita berasumsi sesuka hati kita. Bukannya kita asal berpendapat, Pak. Sebagai seorang ibu, harus merasa curiga, Pak. Apalagi kalau ngelihat anak sendiri yang sakit. Masa iya kita harus diem aja, Pak? Ya gak bisa gitu dong, Pak. Saya nggak mau anak saya kenapa-napa. Iya juga sih, cuma saya mau ngasih tahu aja Bu, daripada ada keributan, lebih baik kita jaga kerukunan dulu Bu. Ada benernya juga sih. Tadi aja pas saya nanya, Yohan langsung marah gitu. Saya jadi merasa nggak enak deh. Biarin aja, Bu. Pelanggan itu bisa berpendapat apa aja. Jadi jangan merasa gak enakan gitu ya. Yaudah deh, saya bakal bodo amat. Tapi ya kadang suka kepikiran juga. Soalnya saya ini orangnya gampang kepikiran. Jadi apa-apa bakal dibikin panik. Lebih baik kita jaga-jaga dulu aja. Takutnya memang ada kecurangan yang dilakuin Yohan. Kalau gini kan enak, lihatnya kita lupakan saja keluhan-keluhan mereka. Yang penting galon-galon ini semakin banyak dan uang aku juga semakin banyak. Hahaha. Terima kasih banyak anak manis. Saya akan melakukan apapun yang kamu minta. Yang penting uang bayaran ini selalu ada. Aku memang anak orang kaya. Jadi aku bisa melakukan apa aja dengan uang aku. Tapi terkait bayaran, itu hanya terjadi sekali. Karena uang itu cukup untuk menambah dosa Bang Yohan. Hahaha, kamu ini bisa aja anak manis. Oh iya, teman kamu kemana? Nggak biasanya kamu pergi sendiri gini. Iya, dia di planet lain. Apa Bang Yohan ingin ikut bersama teman-teman aku, Bang? Atau Bang Yohan ingin ikut bersama aku? Misalnya ikut ke dalam lubang kejahatan. Enggak. Saya cuma nanya aja. Ayah, kamu tertangkap. Akhirnya aku bisa nemuin kamu juga. Kamu nggak akan bisa lari lagi dari kejaran gangster. Kita harus tangkap Laya, Nemo. Kita nggak boleh kalau hanya seperti ini. Jadi apalagi yang kita tunggu? Dalam hitungan ketiga, kita harus menangkap Laya. Nemo, Keke, kalian harus memegang tangan Laya. Dan aku akan mengambil uang yang ada di tangan Bang Yohan. Oke Anila, dalam hitungan ketiga kita lari. 1, 2, 3. Ayo lari. Lepaskan tangan aku. Kenapa kalian bertiga bisa menemukan aku, ha? Kita bukan anak yang bodoh Laya. Walaupun kamu memiliki kekuatan yang lebih besar, kita tetap bisa temuin. Kalian bertiga ngapain ha? Jangan ganggu anak ini. Dia anak yang sudah membantu saya. Kalau kalian berani macam-macam, saya akan menghancurkan kalian bertiga. Laya bukannya membantu, tapi Laya akan mendatangkan azab untuk Bang Yohan. Dan uang ini yang akan mendatangkan azab itu. Kami juga tahu Bang Yohan pakai air comberan. Nemo, ayo kita bawa Laya ke tempat lain. Kita harus memberi Laya pelajaran. Kalau kita tetap bersikap baik, Laya akan semakin brutal. Ini kenapa sih? Siapa anak-anak itu? Apa mereka sedang bermain penjahat-penjahatan ya? Gangster bodoh. Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan aku. Karena aku ini lebih kuat dari kalian. Ini bukan soal kekuatan atau uang, tapi ini soal perilaku kamu Laya. Kamu benar-benar nggak bisa diselamatkan lagi Laya. Oke, cepat, keluarin pulpen kamu. Cahaya itu bisa aja kena kita. Kalau kita kenapa-napa karena cahaya itu, kita nggak akan bisa menyelidiki kasus kejahatan para pedagang lagi. Karena kalian tidak bisa melawan aku. Kalian lemah. Kalian tidak akan bisa menghancurkan aku bagaimanapun caranya. Kami bukan gangster biasa Laya. Apa kamu sudah lupa kita pernah kenal dan kamu malah ikut bersama makhluk aneh itu? Paketek, kotak. Tenang aja, Be. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Aku tidak akan pernah takut dengan orang-orang lemah seperti mereka. Kami juga tidak pernah takut dengan manusia jahat seperti kamu, Laya. Kamu itu tidak pernah terlihat menyeramkan. Yang ada, kami selalu tertawa melihat kamu. Apa kalian seberani itu? Apa kalian benar-benar tidak merasa takut? Aku ini alien. Aku juga bisa menghilang tanpa kalian ketahui. Kami gak pernah peduli karena kami ini gangster. Kami bisa melawan siapa aja. Hah? Kemana perginya mereka? Apa benda tadi bisa dikendarai? Tapi kelihatannya kayak nggak bisa deh. Apa aku cuma asal tebak aja ya?
Kayaknya iya nih, Mo. Makanya mereka bisa pergi. Kalau nggak bisa, nggak mungkin mereka menghilang gitu aja kan? Besok kita nggak boleh gagal lagi. Kita harus menangkap Laya bersama alien itu. Suara apa sih ini? Kenapa kayak suara getaran gitu ya? Mana kedengarannya jelas banget lagi. Apa aku cek aja ya? Hah, kenapa suaranya semakin keras? Aku harus cepat-cepat ke sumber suara. Takutnya ada kejadian yang membahayakan aku. Hah, kenapa galon-galon ini bisa bergoyang? Siapa yang menggerakkan galon-galon ini? Gak mungkin kekuatan gaib kan? Ini mimpi atau bukan ya? Soalnya aku baru bangun tidur. Kenapa galon-galon ini malah bertambah banyak? Padahal aku kan gak ngapa-ngapain. Tapi kenapa harus seperti ini? Ini gak pernah aku alami. Dan baru malam ini aku mengalami hal-hal aneh. Suara detak jantung itu berasal dari galon-galon ini. Aku yakin ini bukan galon biasa. Makanya detak jantung itu terdengar jelas. Pasti galon-galon ini ada hubungannya sama apa yang aku lakukan. Aku harus lari dari rumah ini. Aduh, kaki aku sakit. Tolong aku. Tolong. Sakit. Tolong saya, tolong. Rumah ini jadi sepi. Johan menghilang begitu saja, tanpa jejak, tanpa ada yang tahu juga. Kira-kira kemana perginya Johan? Apa dia benar-benar dihukum Allah? Bang Johan itu melakukan kecurangan, Pak. Sudah pasti dia mendapatkan azab. Kita bertiga tahu apa yang dilakukan Bang Johan. Iya, Pak. Bang Yohan itu menggunakan air comberan. Kita melihat langsung Bang Yohan mengambil air itu di belakang pasar. Mungkin karena gak ada yang lihat ya. Katanya galon-galon ini juga pernah dibuang ya. Tapi kok malah bertambah banyak? Apa galon-galon ini kembali sendiri? Iya, galon-galon ini kembali sendiri. Kita juga bingung banget. Jadi kita memutuskan untuk membiarkan galon-galon ini tepat ada di rumah Johan. Suara itu selalu terdengar setiap malam Jumat. Bahkan banyak desas-desus juga yang mengatakan ada yang melihat arwah Bang Johan di dalam galon-galon ini. Iya, benar. Aku juga pernah dengar cerita itu. Tapi aku nggak percaya sih. Soalnya Bang Johan itu menghilang tanpa meninggalkan apapun. Jadi sudah pasti arwah Bang Johan ada di rumah dia. Kita berdoa aja buat Bang Yohan. Semoga dia nggak ganggu siapa-siapa. Soalnya kalau ganggu merinding juga ya. Iya, tapi kita nggak boleh takut. Kita ini kan gangster. Jadi kita lawan aja arwah Bang Johan. Sudah, kita pulang aja yuk anak-anak. Kita sebut aja rumah ini sebagai rumah 1000 galon. Karena galon-galon ini nggak bisa dibersihkan. Azab Bang Johan bukan penyakit atau mimpi buruk, tapi hidup terperangkap dalam ribuan ciptaannya sendiri. Kemana Johan? Kenapa ada banyak sekali tumpukan galon ini? Apa jangan-jangan galon ini ada hubungannya sama air isi galon yang bikin muntah-muntah ya? Wah, iya juga ya. Kok saya kepikiran ke sana ya? Saya mikirnya Johan cuma gabut aja. Jadi dia menyusun galon-galon ini supaya memenuhi rumahnya. Bu Tina terlalu berpikir positif. Kayak saya dong. Kalau saya sih yakin banget ini azab buat Johan.